Halo, selamat datang. Di bahasan kali ini, kita akan ngobrolin soal satu kekuatan, ya bisa dibilang kekuatan tak kasat mata yang jadi fondasi utama setiap kelompok yang sukses. Mau itu kelompok kecil atau perusahaan raksasa. Nah, kekuatan ini adalah komunikasi organisasi. Coba deh kita pikir bareng-bareng. Pernah nggak sih Anda penasaran, apa sebetulnya bahan rahasia yang bikin sebuah tim atau perusahaan itu bisa sukses besar? Jawabannya mungkin sedikit mengejutkan. Ternyata bukan cuma soal punya orang-orang paling pintar atau produk yang paling canggih. Bukan. Kuncinya ada di komunikasi yang jadi perekat yang menghubungkan semua elemen itu. Anggap saja ini cetak biru tersembunyi yang bikin semuanya nyambung. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam konsep intinya, karena ini tuh lebih dari sekedar ngobrol biasa loh. Ini soal membangun realitas. Nah, coba perhatikan definisi ini deh. Ini keren banget. Jadi, komunikasi itu bukan cuma sesuatu yang terjadi di dalam sebuah organisasi, justru sebaliknya, komunikasi itulah yang membentuk organisasi. Jadi, setiap obrolan, setiap email, setiap meeting, itu semua kayak batu bata yang ngebangun realitas perusahaan itu sendiri. Bener-bener fundamental, kan? Goldhaber di tahun 1986 punya pandangan yang kuat banget. Dia bilang komunikasi itu pada dasarnya alat kita buat ngadepin ketidakpastian. Ya kan, dunia ini kan serba nggak pasti, selalu berubah. Nah, cara sebuah organisasi bisa survive dan beradaptasi ya lewat kemampuan bertukar pesan secara efektif ini. Nah, ini nih metafora dari Katz and Kane yang saya suka banget. Mereka bilang, bayangin deh organisasi itu bukan kayak mesin yang kaku, tapi kayak organisme hidup, sebuah sistem terbuka. Terus, apa dong yang bikin organisme ini tetap hidup? Tentu saja, energi. Dan energi itu, ya komunikasi. Keren kan? Oke, jadi gimana cara energi ini mengalir? Prosesnya ada 3 tahap. Pertama, ada input. Ini tuh pas organisasi nerima informasi dari luar. Terus, ada throughput. Di sini informasinya diolah, didiskusikan, diproses di dalam tim. Dan terakhir, ada output, yaitu hasil atau aksi nyata yang keluar. Benar-benar kayak metabolisme sebuah tubuh kan? Nah, aliran informasi ini menghasilkan sesuatu yang namanya entropi negatif. Istilahnya kedengeran ilmiah banget ya. Tapi tenang, konsepnya simpel kok. Gini deh, bayangin ada proyek gede. Kalau nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada meeting, nggak ada update, pasti ancur-ancuran kan? Nah, komunikasi itulah yang menjaga semuanya tetap teratur dan nggak jadi kacau balau. Itulah entropi negatif. Simpelnya, komunikasi itu melawan kekacauan. Oke, sekarang kita tahu ada aliran energi. Terus, lewat mana alirannya? Yuk kita lihat saluran-saluran komunikasinya, gimana informasi ini bergerak di dalam cetak biru organisasi. Jadi, secara garis besar ada 2 arah utama. Yang pertama, komunikasi internal. Ini semua informasi yang ngalir ke dalam organisasi. Contohnya kayak meeting tim, briefing, tujuannya ya biar semua terkoordinasi. Terus yang kedua, komunikasi eksternal. Ini informasi yang ngalir keluar ke dunia, kayak rilis press atau ngobrol sama pelanggan di medsos. Tujuannya buat ngebangun citra dan kepercayaan. Selain arah, ada juga 2 gaya. Ada komunikasi formal, ini yang sifatnya resmi, ngikutin struktur. Contohnya ya memo resmi atau laporan. Tapi, jangan pernah sepelekan yang kedua, komunikasi informal. Ini tuh obrolan santai di pantry, pas makan siang. Justru ini yang seringkali jadi perekat tim, ngebangun semangat dan bikin hubungan kerja jadi solid. Keduanya sama-sama penting. Sip, kita udah tahu definisinya, udah tahu juga alirannya. Sekarang pertanyaannya, emang fungsinya apa sih? Nah, komunikasi itu punya 4 pekerjaan atau fungsi krusial. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, fungsi informatif. Ini simpelnya buat ngasih tahu biar semua orang punya data dan tujuan yang sama. Kedua, regulatif. Ini buat ngatur, lewat aturan dan kebijakan. Ketiga, ada persuasif. Ini buat ngajak dan meyakinkan semua orang biar dukung tujuan bareng. Dan terakhir, fungsi integratif. Nah, ini yang paling penting buat nyatuin tim, biar ngerasa jadi satu kesatuan. 4 fungsi ini muter terus biar organisasi tetap sehat. Oke, kita udah bahas banyak banget teori. Sekarang, bagian yang paling penting. Kenapa sih semua ini relevan? Kenapa cetak biru ini penting banget buat kita pahami? Yuk kita ubah teori ini jadi sesuatu yang praktis. Gini, kalau ada satu hal yang harus banget Anda ingat dari semua bahasan kita hari ini dia poinnya. Komunikasi itu bukan cuma terjadi di dalam organisasi. Bukan, justru komunikasi itulah organisasinya. Setiap interaksi itu jadi batu bata yang membangun segalanya.
Dan ini dampaknya langsung buat Anda. Kalau Anda paham cetak biru ini, Anda jadi punya power. Anda bisa jadi orang yang jauh lebih efektif, lebih terkoordinasi, dan lebih berpengaruh di tim atau perusahaan manapun Anda berada. Ini semacam skill super. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di era sekarang yang serba remote dan ada AI di mana-mana, kira-kira cetak biru komunikasi ini perlu digambar ulang nggak sih buat masa depan? Dan kalau iya, bakal seperti apa bentuknya? Ini pertanyaan besar yang bakal nentuin cara kita kerja ke depannya.